Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84 86 Semarang 94.9 Good News FM. Good news for the family. Selamat siang Good News Family di mana saja Anda berada. Senang banget Indi kembali hadir menyapa Anda di kesempatan siang hari ini ya. Kalau Indi menyapa mungkin nggak spesial, tapi yang spesial adalah narasumber saya ini. Spesial di Sumpah Pemuda, puji Tuhan banget ya. Kita bisa diberkati, Pastor Indra bisa bersama dengan kita di kesempatan siang hari ini. Sama sapa dulu Pastor Indra, apa kabar? Pastor Hai Indra. Indi, puji Tuhan Yes. baik. Apa kabar teman-teman dari Good News Family? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Amin, amin, amin. Cuacanya juga baik ya. Saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda, of course, Pastor ya, di hari Selamat ini. Hari Sumpah Pemuda juga buat Indi dan semua teman-teman pendengar Good News Family hari ini. Yes, itu dia. Kenapa Pastor ada di sini? Karena ingin berbagi spiritnya. Kita Mas- punya satu tema yang cukup menarik, Tough Wow, Generation. Nah, ini wow. Tough Tema yang sangat Generation. menarik dan relevan buat anak-anak sekarang. Aku Mhm. rasa sebuah hal yang menarik buat kita untuk kita bahas di siang ini, Indi. Yes, itu dia. Em, Kalau menurut Pastor nih, makna dari ketangguhan atau tough generation itu apa sih yang dimaksud dengan itu, Pastor? Iya. Aku percaya semua kita dilahirkan dengan latar belakang yang berbeda, dengan Mhm, situasi yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda, dengan pola asuh yang berbeda. mhm, Nah, dari semuanya itu yang akan membentuk kita. mhm, Tough sendiri itu kan sebetulnya bagaimana seseorang bisa menjalankan sesuatu dengan konsisten, dengan mhm. komit, Ya, meskipun ada tantangan, meskipun ada rintangan, mereka tetap maju. Mereka mhm, memilih maju dan mereka tidak memilih untuk mundur. Kayak lagunya bangsa Indonesia itu, Di, maju mhm. tak gentar katanya, Di. Nah, itu Ya, definisi tough menurutku, Di. yes. Jadi maju tak gentar gitu ya. Ya, Bela yang benar. Kalau lagu, benar. kalau bangsa Indonesia gitu ya, Pastor ya. Jadi Benar maju sekali. pantang mundur, misalnya begitu. Pantang mundur. Benar sekali. Ya, itu dia. Jadi kita tuh sudah dibekali kalau di founder-foundernya sudah kayak gitu ya. Tapi again, Pastor tadi bilang ternyata emang pola asuh itu yang ngebentuk kita. Jadi Betul pribadi yang sekali. mungkin berbeda gitu ya. Tapi menurut Pastor nih, untuk the now generation ya Pastor ya. Ini kan Oke. memang kondisinya yang banyak perubahan. Kadang anak muda juga kalau misalnya ngomong dengan satu gap generation, mereka bakal screening kayaknya ini paham nggak ya dengan masalah saya yang kayak gitu tuh. Tapi buat mereka tuh tough itu seberapa penting sih untuk dimiliki anak-anak ini, Pastor? Ya. Lihat fenomena sekarang ini aja kayak yang cukup scary ya sebenarnya untuk anak-anak. Kita tanpa bermaksud judges, mereka pasti juga punya kelebihannya, punya kekurangannya. Tapi karena ada beberapa yang muncul gitu kan ya, fenomena bundir dan banyak hal lagi itu jadi sesuatu yang meresahkan juga. Nih, silakan Pastor. Ya, buat teman-teman dari Good News Family, baik antar Mhm. generasi maupun generasi sekarang, aku percaya nggak ada seorang pun di antara kita yang senang dibilang Mhm. kita lembek. Nggak ada Yes. seorang pun di antara kita yang senang ketika kita dibilang nggak tough. Banyak Mhm. orang bilang bahwa generasi sekarang tuh strawberry generation katanya. Mhm. Generasi Katanya. yang lembek, setiap kali ditekan, mereka mereka hancur, mereka nggak kuat, mereka nggak bisa menahani begitu banyak tekanan dalam hidup mereka. Tapi sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan mereka 100%. Karena sekali Mhm. lagi aku berkata bahwa mereka ada semua karena kita yang mendidik mereka sehingga Mhm. mereka jadi seperti itu. Yang kita lihat tuh kan sekarang kan soal pola asuh misalnya. Mhm. Dulu generasi-generasi kita, generasi di atas kita, mungkin secara Mhm. ekonomi mereka bukan menjadi orang yang bagus. Mereka bukan Mhm. menjadi orang yang kaya. Mereka harus berjuang. Mhm. Jangankan berpikir untuk menabung. Mereka untuk makan aja dari hari lepas hari. Mereka harus bekerja banting tulang dari pagi sampai malam. Itu yang membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat. Karena mereka mengalami begitu banyak proses. Mereka mengalami begitu banyak masalah. Dan itu mereka dapat dari mereka kecil. Mhm. Aku harus bekerja dari kelas 3 SD misalnya. Mhm. Itu yang udah terbiasa bangun gaya hidupku untuk bekerja. Udah Mhm. biasa dimarahin orang dari kelas 3 SD. Udah biasa Mhm. dibully dari kelas 3 SD.
udah biasa harus mencari kehidupan dari kelas 3 SD, udah harus bayar uang sekolah sendiri. Itu dari Mhm. kecil dan itu membuat aku bertumbuh dengan pola Mhm. asuh yang sama. Tapi sekali lagi kita orang tua kan semua sayang dengan anak-anaknya. Saya juga nggak menyalahkan orang tua. Mhm. Cuma kadang-kadang ada nilai-nilai yang memang kita harus pegang dan kita harus belajar bersama. Contoh kecil nih, kalau aku Mhm. dulu sekolah, aku berharap waktu aku udah punya uang yang cukup, aku nggak pengen anakku ngalami masa lalu kayak aku. Mhm. Aku pengen mereka jadi anak yang bahagia. Aku berharap mereka nggak perlu kerja keras kayak aku. Aku berharap mereka sekolah, mereka tinggal belajar, mereka tinggal sekolah, segala fasilitas mereka kita sediakan, segala kebutuhan mereka kita support, dan kalau bisa kita nyewa pembantu 10 buat mereka. Mhm. Supaya segala sesuatu yang mereka punya Mhm. bisa berjalan dengan baik, kehidupan mereka berjalan dengan baik. Tapi Mhm. ternyata apa yang aku lakukan buat mereka ternyata tanpa aku sadari itu Mhm. membentuk mereka menjadi pribadi yang menerima segala sesuatu dengan baik, Mhm. tidak punya masalah pribadi yang cukup berat. Mereka Ya. semuanya bisa diselesaikan. Dulu kita memilih besok makan apa. Kalau sekarang anak-anak memilih besok makan di mana. Mhm. Itu kan dua hal yang beda. Nah, tanpa tekanan-tekanan yang mereka lewati dari kecil, itu setiap kali mereka mengalami masalah, mereka berpikir masalah mereka besar, masalah mereka berat. Kita nggak bisa menyalahkan dari orang tua maupun ke anak-anak, kadang-kadang budaya yang membentuk kita jadi seperti itu. Nah, Mhm. cuma bagi kita yang hari-hari ini udah banyak belajar, kita mulai banyak mengerti, memang kita Mhm. juga harus mendidik anak-anak kita dengan segala masalah yang memang mereka harus hadapi. Mhm. Contoh kecil, kalau PR, biarkan mereka mengerjakan sendiri, jangan kita mengerjakan buat mereka. Contoh Mhm. kecil, supaya Mhm. mereka terbiasa untuk mengerjakan masalah mereka sendiri. Sehingga suatu Mhm. saat waktu mereka tumbuh besar, mereka tidak lari ketika mereka menghadapi masalah, mereka nggak lari ketika mereka menghadapi tekanan. Tapi aku juga satu sisi melihat ada begitu banyak anak-anak muda sekarang yang tough sebetulnya. Jadi kalau Mhm. kita mengeneralisasikan bahwa generasi Mhm. mereka adalah strawberry, aku Ya. juga kurang setuju karena aku melihat ada begitu banyak anak-anak yang tough. Kemarin aku baru memberkati satu anak usia 20 sampai 24 tahun, mereka kolaborasi berlima membangun satu bisnis bersama. Oke. Wow, aku shock, kaget. Maksudnya Mhm. di masa-masa ketika orang-orang bilang bahwa generasi sekarang adalah generasi strawberry, mereka nggak mau move dengan Mhm. lebih tinggi, mereka nggak perlu bekerja dengan lebih tinggi. Aku rasa Mhm. ternyata ada banyak anak-anak yang mulai peduli dengan kehidupan mereka mulai mengerti apa yang harus mereka lakukan. Yes. Nah, terlebih dari itu semua, aku ngerasa mau nggak sekarang kita mendidik anak-anak kita bukan berdasarkan masa lalu kita, tapi kita mendidik mereka berdasarkan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan. Nah, biasa kan manusia tuh ekstrim kanan, ekstrim kiri, bener ya, Di? Dulu Yes, yes, susah got it banget. right, Pastor. Baru kepikir nih, Pastor. Betul, betul banget. Ya, jadi apa ya? Kita tuh mendidik mereka kayaknya saya kepingin anak-anak jauh lebih baik dari Iya, kita. betul. Kemudian dibalik pola asuhnya, ternyata itu pun juga bukan kayak perfect way untuk ngebentuk mereka. Yang benar Betul. adalah tadi Pastor tadi, jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi, nah lanjutkan Pastor. Apa Ada yang hal yang Tuhan menarik. ngomongin tentang mereka, Ya. tentang sebuah kehidupan berkeluarga, itu jauh Mhm. lebih penting. Mhm. Anak-anak penting melewati proses, penting. Nah, Mhm. kemarin minggu kan aku cerita tuh bagaimana pengalamanku naik gunung, Di. Kalau Ya, teman-teman yang dengar iya, atau teman dengar betul. Good News Family Mhm. minggu kemarin, aku Mhm. bicara tentang joy through suffering. Mhm. Banyak orang bilang, orang sebetulnya kalau suffering itu kan nggak joy. Suffering Ya, itu betul. sesuatu yang membuat kita sedih, kenapa menangis. Kenapa kok Alkitab bilang bahwa penderitaan itu sebuah sukacita? Mhm. Kan sesuatu yang paradoks, sesuatu yang nggak bisa Ya. kita terima, sesuatu yang nggak masuk di dalam akal kita. Tapi ternyata kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Benar Mhm. ya, kan? Kemarin aku Yes. cerita tuh setelah Ya. aku tidak gunung, lebih dari 96 lah terakhir aku naik gunung. Mhm. Dulu kan aku pecinta alam, memang Mhm. weekend selalu di tebing dan yang lainnya. Setelah sekian lama, kemarin teman-teman ngajak aku naik gunung. Mhm. Walaupun gunung nggak tinggi sih, Gunung Andong, yang bagi beberapa Andong. pendaki itu impian mereka.
Mereka tektokan naik turun, teman-temanku naik cuma setengah jam, mereka turun 15 menit. Wah, itu kan bagi mereka, bagi kita yang udah lama nggak naik, waktu kita naik pengen nyerah rasanya. Mhm. Waktu naik pengen nyerah rasanya. Waktu naik pengen nyerah rasanya. Tapi ya udahlah kita jalan terus sampai di atas baru kita menikmati sebuah pemandangan yang indah. Nah, hari-hari ini kemarin aku bilang banyak orang pengen melewati satu kata dalam hidup mereka yang namanya proses. Ya, Mereka suka yang namanya proses. Semua kita lah, bukan hanya generasi ini. ya. Semua kita kan nggak suka dengan kata proses. Tapi kita perlu tahu proses itu yang membentuk kita, proses itu yang menjadikan kita kuat. Kalau kita nggak terbiasa menghadapi beban dari kita kecil, kita nggak biasa menghadapi beban kehidupan ini, suatu saat waktu kita besar, masalah yang kita hadapi itu bukan makin kecil. Masalah yang kita hadapi itu kan makin lama makin besar, makin kompleks, makin dewasa. Nah, kalau mereka tidak dibiasakan dari kecil menghadapi masalah sendiri, ngerjain PR sendiri, suatu saat ketika mereka menghadapi masalah yang berat, yang bagi beberapa kita bukan berat, tapi kita nggak bisa menghakimi, karena bagi mereka itu besar. Bagi mereka itu masalah yang ekstrim. Kenapa? Karena dari kecil mereka tidak biasa menghadapi masalah. Mhm. Sama kayak orang angkat beban kan, di waktu kita Mhm. pertama kali ke gym tuh, wah dikasih angkatan 5 kilo rasanya mau mati nih. Besok semua otot pegel tuh, nggak bisa bergerak rasanya. Tapi kan lama-lamaan 5 kilo tuh jadi biasa buat kita. Mhm. Kemudian kita dikasih lagi beban 10 kilo. Wah, pertama kita angkat berat. Tapi lama-kelamaan jadi biasa. Contoh kecil, waktu kita SD. Kita hanya diajarin satu tambah satu, dua tambah dua. Masalah yang sangat sederhana. Tetapi kalau mereka tidak biasa mengerjakan satu tambah satu, mereka tidak bisa mengerjakan satu kurang satu. Mhm. Tapi kalau mereka udah bisa mengerjakan satu tambah satu, 9 tambah 9, berapa tambah berapa, mereka baru kita ajarkan lagi namanya pengurangan. Habis mereka ngalami pengurangan, kemudian mereka naik lagi kelas, mereka mulai belajar perkalian. Perkalian masih 2 kali 2, 4 kali 2. Setelah mereka selesai belajar perkalian, mereka belajar pembagian. Kalau root ini diikutin dengan benar, satu kali waktu mereka diajar untuk pangkat 2, pangkat 3, Mhm. dan yang lainnya, mereka udah terbiasa. Tapi coba seandainya dari masa pertama mereka di skip, terus tiba-tiba mereka belajar pembagian, mereka shock. Mereka ngerasa ini masalah yang berat. Kenapa? Karena dari kecil mereka tidak biasa untuk dilatih. Nah, bagi teman-teman, anak-anak muda, nggak ada kehidupan tanpa penderitaan. Nggak ada Ya. kehidupan tanpa proses. Nggak ada kehidupan tanpa masalah. Nggak ada kehidupan tanpa pergumulan. Tetapi bagaimana cara kita memandang, itu yang menentukan kekuatan kita waktu kita berjalan. Mhm. Nah, aku tertarik banget untuk menceritakan kepada teman-teman soal tough generation ini dari Yosua. Mhm. Teman-teman kan tahu, Yosua tuh memimpin di masa-masa yang nggak mudah. Semua orang Israel waktu itu semua fokusnya pada Musa. Mhm. Setelah kayak pergantian kepemimpinan Indonesia hari-hari ini, semua mata melihat ke Jokowi. Aku percaya masa-masa presiden kita, Pak Prabowo, ini bukan masa-masa yang gampang buat dia. Karena pemimpin sebelumnya Jokowi begitu disanjungi, aku nggak masuk politik nih. Kita sangat Mhm. bersyukur kalau kita ke Yes. daerah melihat bandara-bandara bagus. Dulu Mhm. aku mau datang ke sana, bandara-bandaranya seadanya. Kita yang sering keluar daerah, kita melihat bagaimana perkembangan yang terjadi. Kita harus akui hal itu. Nah, sama halnya dengan orang Israel waktu itu. Mereka dipimpin oleh Musa dengan begitu hebat. Tapi hebatnya Musa membawa Yosua dari Yosua muda. Yosua menjadi asisten pribadinya Musa dari Musa memimpin bangsa Israel. Dia melihat sekali, dia melihat dengan jelas bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Makanya satu kali waktu 12 pengintai itu dikirim, termasuk Yosua Kaleb. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka mengintai di sana. 12 orang itu pulang, 10 orang yang lain membawa fakta. Mereka nggak bohong. Mereka membawa fakta yang mereka lihat. Mereka membawa fakta yang mereka lihat. Bahwa Mhm. orang-orang di Kanaan itu tinggi-tinggi. Benar. Tetapi faktanya dilebay-lebaykan. Kita ini kayak belalang. Waduh, kayaknya ekstrim banget. Kenapa? Karena mereka udah takut duluan. Waktu mereka pulang, mereka bawa hal yang benar. Bukan hal yang salah mereka bawa. Orang Kanaan itu tinggi-tinggi.
besar-besar, kuat-kuat, hebat-hebat. Tapi memang anggur di sana besar-besar. Kita harus Mhm. gotong orang untuk membawanya. Semua yang mereka bawa itu fakta dan kebenaran. Mhm. Sampai membuat mereka takut. Tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka yang setiap hari berjalan bersama dengan Musa dan berjalan dengan Tuhan, itu menimbulkan kekuatan sendiri dalam hidup mereka. Mereka melihat masa-masa sulit ketika mereka nggak bisa makan, Tuhan menurunkan mana. Ketika Mhm. mereka tidak mendapatkan air, Tuhan memberikan air. Karena Yosua Kaleb adalah generasi yang termasuk dibawa keluar oleh Tuhan Mhm. bersama-sama dengan Musa. Mereka melihat sepanjang perjalanan itu bagaimana Tuhan menyertai mereka. Sehingga waktu mereka pulang, mereka bilang memang di sana besar, memang di sana kuat. Tetapi Tuhan yang bersama-sama kita itu jauh lebih kuat dan jauh lebih besar. Dan firman Tuhan bilang mereka masuk, mereka berperang, mereka mengalahkan. Walaupun perjalanan Yosua bukan perjalanan yang mudah, tetapi Yosua tidak pernah menyerah dengan segala situasi dan keadaan yang dia hadapi. Dia menjadi pribadi yang kuat, yang pertama karena memang udah dilatih dari kecil. Terus yang Mhm. kedua karena dia tahu siapa yang bersama-sama dengan dia dan Yes. siapa yang menyertai dia. Itu yang membuat dia kuat dan membuat dia mantap ketika dia menjalani hidup itu. Mhm. Setelah Yosua Musa mati, Yosua harus memimpin. Yosua takut nggak? Takut. Makanya ulangan pasal yang ke-30 itu pesan Tuhan yang pertama kepada bangsa Israel, yang kedua kepada Yosua secara khusus kalau teman-teman perhatikan baik ulangan 30. Semua pesan diulang kemudian disampaikan kepada bangsa Israel, jangan takut, jangan tawar hati ketika kamu masuk. Kemudian di ayat yang berikutnya pesan itu disampaikan kepada Yosua. Kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mhm. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, karena aku akan berjalan di depanmu, aku akan menyertai kamu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Pertama kepada bangsa Israel secara umum, yang kedua kepada Yosua. Kenapa kepada Yosua? Karena sebentar lagi dia yang akan memimpin bangsa Israel. Tekanan yang lebih besar ada buat Yosua. Nah, di masa-masa itu Tuhan bilang sama dia, jangan takut, jangan tawar hati. Yosua memimpin dengan penuh keberanian. Walaupun kekalahan di Ai itu menjadi pukulan Mhm. terberat buat Yosua. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, bangun, bangkitlah, majulah berperang. Aku akan ada buat kamu. Yosua menjadi orang yang tidak pernah menyerah karena dia tahu ada Tuhan bersama-sama dengan dia dan Mhm. sudah biasa buat dia untuk menghadapi tekanan-tekanan itu dari dia tumbuh kecil. Itu ini sekilas. Wow. Iya, iya, iya. Betul, karena Yosua bukan termasuk angkatan yang baru ya, Pastor ya. Karena kan Israel tuh keluar itu kan jadi banyak sekali yang apa namanya angkatannya banyak generasi-generasi yang muncul. Tapi Yosua itu adalah angkatan yang melihat tadi Pastor bilang ya Betul sepak sekali. terjangnya Tuhan, lalu Musa dan bagaimana dia terus bersama-sama dengan Musa disertai Tuhan dan dia sadar itu ya. Keren Yosua. Yes. Lanjut, Pastor. Nah, itu Ya. dia. Terus Jadi, teman-teman, ya, teman-teman yes. Goodness Family, dalam perjalanan hidup kita, kita bukan hanya akan menghadapi tantangan, pasti nggak, Dik? Terus Yep. yang kedua, banyak generasi-generasi sekarang nggak siap menghadapi kegagalan. Kenapa? Ya. Karena hidup di tengah dunia yang menuntut kesempurnaan. Sehingga bagi mereka kegagalan itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya. Kita aja Yes. kalau kita foto di Instagram, kita pengennya pakai filter ya kan, Dik? 2 minggu ini kan kita di FGO Semarang bahas ini nih tentang kelemahan kita, tentang penderitaan atau tekanan-tekanan yang kita hadapi. Karena kita berpikir bahwa berjalan sama Tuhan itu berarti kita nggak melewati masalah. Enggak, Tuhan tuh Mhm. menyertai. Tapi semua orang Mhm. di dunia ini pasti akan mengalami hujan, akan mengalami panas, termasuk kita Ya. orang-orang percaya. Hadirnya Tuhan bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Mhm. Hadirnya Tuhan membuat kita yakin ada orang berjalan bersama-sama dengan kita di tengah masalah kita. Itu bedanya. Ya. Nah, bersama dengan Tuhan bukan berarti kita nggak mengalami kegagalan. Ya. Karena bagi anak-anak sekarang, kegagalan itu begitu menakutkan buat mereka. Kenapa mereka bundir? Karena mereka Mhm. ngerasa nilai mereka nggak seperti nilai teman-temannya. Mhm. Hari-hari ini kan kita selalu dituntut tampil sempurna ya nggak nih? Foto di Instagram Ya. pakai filter, jerawatnya hilang, Mhm. kutanya Flawless. hilang, semuanya bercahaya, putih. Itu dari satu sisi. Kita mulai Aha. compare kecantikan kita dengan kecantikan orang lain, ketampanan Mhm. kita dengan ketampanan orang lain.
Kita ngelihat bagaimana orang posting di Instagram tentang keberhasilan mereka, tentang Ya, mobil yang mereka ya, pakai, rumah yang mereka tinggal, jam mereka yang mereka kenakan. Kita selalu ditampilkan dengan hal-hal yang sempurna. ya. Sehingga satu kali waktu kita ngalami kegagalan, kita merasa terpukul, kita merasa hancur, kita merasa hidup kita udah selesai. Teman-teman, kegagalan itu sesuatu yang biasa. Nggak ada orang yang sempurna di pekerjaan pertamanya. Nggak ada orang yang expert di pekerjaan pertamanya. Nggak ada orang yang belajar nilainya 10 terus. Ya Hmm, kadang-kadang kita dapat nilai 8, ya kadang-kadang dapat nilai 1, ya kadang-kadang dapat nilai 5. Itu adalah sebuah perjalanan hidup yang membuat kita belajar. Tapi aku melihat kegagalan itu kayak lumpur penghisap, Di. mhm, Kalau kita nggak cepat-cepat keluar, iblis tuh akan tarik kita masuk lebih dalam. Makanya biasanya kalau kita udah gagal, biasanya yang kita lakukan, kita menyendiri. ya, menarik Mar, ini. Mm-mm. iya. Kemudian kita terpuruk dengan kegagalan kita. Wah, kita ngerasa kayaknya nggak ada sesuatu yang hebat dari diriku. Lihat nih kuliah aja, nilaiku nggak bagus seperti teman-temanku. Wah, aku mungkin nggak punya masa depan. Kalau kita nggak cepet-cepet keluar di kegagalan, kegagalan itu kayak lumpur penghisap yang menarik kita terus ke bawah, menarik kita terus ke bawah, sampai satu saat karena kita udah terlanjur ke bawah, kita sulit untuk keluar dari situ. Mm. Kita sulit untuk melewati itu. Karena iblis sudah tarik kita terlalu jauh sehingga waktu kita mau keluar, sepertinya kita udah nggak punya lagi kekuatan untuk kita bangkit. Teman-teman, kegagalan itu sesuatu yang biasa. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Tapi Ya. bagaimana kita merespon kegagalan kita itu penting. Yosua ketika gagal perang lawan Ai. Ingat kan pertempuran pertama Yosua lawan Yeriko, mereka menang ajaib. Ah, Pertempuran berikutnya mereka lawan Ai, kota yang kecil. kecil. Mereka jatuh di Ai, itu membuat Yosua terpukul sekali. Alkitab bilang dalam Yosua pasal yang ketujuh, Yosua tuh berlutut seolah-olah dia nggak punya Tuhan. Dia ngomel seolah-olah dia nggak lihat masa depan. Dia terpukul sekali dan dia terpuruk, dia berlutut, dia menaruh abu, kemudian dia sedih sekali, terpukul sekali dia. Karena habis ngalami kemenangan yang besar. Habis pesta pora, meriah, kalah. Dan itu membuat dia hilang nyalinya. Terus tiba-tiba Tuhan bilang sama Yosua bangkit. Menarik, aku senang banget. Yosua pasal 8 Tuhan bilang ini, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Aku serahkan kepadamu. Kegagalan itu kan selalu membuat kita terpuruk, membuat kita nggak mau bangkit. Ya. Tapi Tuhan bilang sama Yosua, bangkit, get up. Bangkit sekarang. Lihat ke depan. Lihat tatap masa depan dengan penuh pengharapan. Jangan terpuruk dengan kegagalanmu. Kegagalan itu kan nggak bisa diubah. Karena itu udah terjadi. Yang perlu kita ubah apa? Cara kita memandang terhadap kegagalan kita. Kemudian kita bangkit, kemudian kita berjalan. Ini aku bacain satu quote buat teman-teman. Mhm. Bangkit itu adalah pilihan buat kita. Tapi tinggal di kegagalan itu adalah sebuah kebodohan buat kita. Tuhan tuh pengen kita bangkit. Jangan jadi orang yang bodoh. Kita nggak bisa ngubah apa yang udah terjadi. Tapi kita bisa mengubah masa depan kita untuk Yes. kita bangkit. Kegagalan itu bukanlah kegagalan yang sesungguhnya. Mhm. Tapi tidak mau bangkit dari kegagalan. Itulah kegagalan yang sesungguhnya. Ya. Jadi setiap kali kita gagal, setiap kali kita ngelewati tekanan, ngelewati masalah, bangkit aja. Kenapa? Karena kegagalan itu menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Ya. Tapi anehnya Tuhan memakai itu untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Yes. Makanya jangan jadi orang yang gampang menyerah dalam hidup ini. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Kan Tuhan bilang 7 kali orang benar jatuh, Mhm. tapi dia nggak akan tergeletak. Karena ada tangan Tuhan bersama-sama dengan dia. Wow, ini nih. Ya, jadi Gun Soli, apa ya? Speechless. Karena memang seringkali seperti itu kita tuh agak-agak susah untuk apa ya berteman atau membiasakan diri dengan kegagalan. Tapi nggak jarang juga sih Pastor ya. Kita yang sudah berhasil pun juga kadang jadi memaksakan diri untuk tetap di posisi yang sama nih. Harus Ya. begini terus nih. Ini Hmm. juga sebuah tekanan ya. Rasanya juga ada beberapa teman kalau lagi sharing gitu.
selalu ada di posisi yang sama sebenarnya juga sebuah tekanan meskipun kita sebut itu sebagai effort, sebagai upaya, "Ayo dong tetap bertahan di sini." Tapi itu pun ternyata kalau kita melihatnya dari sisi tekanan itu juga bisa jadi tekanan ya, Pastor? Betul. Di Ah, banyak orang itu kan kadang-kadang mereka itu pengen sukses tanpa mhm, proses. mhm, Setia itu kan proses. Tetap mhm, mengerjakan hal yang sama secara terus-menerus. Itu proses buat kita. Seringkali mhm, kita tuh kan pengennya yang sekarang tuh generasi pertama, sekarang itu kan banyak orang menuntut kesempurnaan. Terus mhm, yang kedua, banyak orang tuh kan pengen instan. Kita mhm, pengen hari ini kan sekarang banyak banget tuh artis tiba-tiba top banget di TikTok. mhm, Gara-gara aneh-aneh. Kita pengen cepet banget. ya, Goyang Sad Boys. Wah. Oh, semua ikut goyang Sad Boys. Gimana dia tiba-tiba dalam satu hari jadi orang yang terkenal. Kita tuh nggak pengen ngelewati satu kata dalam hidup kita tuh yang namanya proses tadi. Nah, ya, ada di posisi yang sama pun. Sebetulnya itu kan sebuah proses buat kita. mhm, Kita ya, tuh pengen banget cepet shifting lah. Karena memang sekarang mhm, tuh banyak yang nggak bertahan lama. ya, Kita khotbah kalau lama aja sekarang ngomel. Kenapa? Karena semakin real di TikTok, sekarang 30 detik. Kita pengen semuanya serba cepat banget. Hari ini kita buat akun Instagram, besok follower kita udah 10.000. 2 hari kemudian udah 100.000. Kita langsung jadi orang yang terkenal. Sehingga waktu kita bekerja di sebuah perusahaan, contoh kecil nih, kenapa mhm, banyak anak-anak yang sekarang banyak pindah pekerjaan. Mereka nggak tough di tempat yang sama. ya, Karena mereka berharap dalam 1 bulan posisi mereka berubah. Dalam 1 tahun mereka bisa naik jabatan. ya, Sebetulnya kan orang akan kasih kepercayaan buat kita setelah kita bisa jadi orang yang bisa dipercaya. ya, Kalau kita nggak membuktikan dulu bahwa kita bisa jadi orang yang dipercaya, gimana mereka menaruh kepercayaan buat kita? mhm, Nah, masa-masa kerja kita itu kan adalah masa-masa di mana mereka melihat gimana mhm, konsistensi kita, gimana pekerjaan kita, gimana kesetiaan kita. Ingat teman-teman, pemimpin sekarang kan udah lebih pintar. Semakin banyaknya lamaran yang kita bawa, semakin banyaknya mhm, apa namanya surat kalau employ, mengundurkan diri, CV, oke, ya, ya, heeh, surat apa tuh namanya? resign, Iya, bukan surat resign nih. Kalau kita heeh, bekerja, oke, ya, kemudian kita keluar dari tempat yang lama, masuk tempat mhm, yang baru, surat pengalaman kerja. oh ya, Wah, rekomendasi gitu ya, iya, ya, rekomendasi. heeh, Kadang-kadang banyak orang seneng kalau dia udah pernah bekerja di 20 perusahaan. Tapi kalau kita ngelihat mereka yang baru 2 tahun tamat kuliah, mereka udah punya 20 lamaran pekerjaan. Itu artinya kan mereka nggak pernah bertahan di satu tempat. iya, betul, Kan orang meragukan kesetiaannya kita untuk bisa mhm, bertahan di tempat kita. Gimana kita bisa menaruh mereka di tempat yang tinggi, mhm, kalau-kalau tiba-tiba mereka bekerja dengan kita, tiba-tiba di tengah perjalanan mereka memutuskan pergi. mhm, Nah, tetap ada di tempat yang sama, itu butuh konsistensi. Itu yes, butuh kekuatan untuk kita terus bertahan di posisi mhm, yang sama. Kan aku percaya, Alkitab bilang gini nih, banyak orang berkata dirinya baik, mhm, tapi orang yang setia, siapakah yang akan mendapatkannya? mhm, Bagi Tuhan, kualitas kesetiaan itu mahal. iya, Di mana kita bisa terus ada, berjalan bersama-sama, kemudian kita ada di tempat yang sama, terus melewati begitu mhm, banyak tekanan, melewati begitu banyak masalah. Terus kan mereka akan melihat bagaimana, kecuali kamu udah ada di tempat itu 3-4 tahun, tetapi tidak ada perubahan di tempat itu, tidak ada sesuatu yang berubah, baru kamu boleh memilih untuk melanjutkan karirmu, melanjutkan masa depanmu. Tapi kamu mhm, baru ada di situ 1 tahun, kamu baru ada di situ 6 bulan, udah cepet-cepet pengen berubah, udah cepet-cepet pengen berganti. Nah, itu mhm, kan sesuatu yang nggak bisa. Nah, teman-teman belajar untuk setia di satu mhm, tempat. Bertahanlah 2 tahun, 3 tahun di situ, ngelihat apa yang terjadi. Kalau misalnya kamu udah ada di situ dengan waktu yang cukup lama dan kamu melihat tidak ada perubahan sama sekali, ya baru kamu mulai memikirkan sesuatu yang lain. mhm, Teman-teman, sebelum kita berganti pekerjaan, mungkin pola pikir kita terhadap pekerjaan itu yang perlu diganti. iya, Melihat pekerjaan itu dengan sudut pandang yang jauh lebih benar, karena proses itu yang akan membuat kita tetap kuat bertahan di tempat yang sama. mhm, Gitu nih. keren. Apa namanya, ini sampai ke sini loh, apa, Good News Only.
Karena anak-anak sekarang seperti itu. Tadi Pastor Indra bilang ya, masih usia sekian sudah 20 CV, sudah 20 pengalaman kerja ini patut dipertanyakan ini loyalitasnya. So how? Jadi gimana mengelola rasa takut dan kegagalan itu supaya jadi ya pribadi yang tangguh ya. Mereka mesti belajar untuk menghadapinya ya Pastor ya. Iya, betul, Ya. Di. Teman-teman, Hmm. ingat ya, segala sesuatu yang udah terjadi itu kan kita Hmm. sebut dengan masa lalu. Mhm. Ya. Lalu kan kita nggak bisa ubah kan, yang kita bisa ubah adalah masa depan. Yes. Ingat teman-teman nih, masa lalu hanya bagus menjadi tempat untuk kita belajar. Mhm. Tapi masa lalu tidak bagus menjadi tempat untuk kita tinggal. Yes. Iya, Betul. masa lalu tuh hanya bagus menjadi tempat untuk kita belajar, tapi nggak bagus menjadi tempat untuk kita tinggal. Nah, Mhm. kenapa kita perlu belajar di masa lalu? Tuhan tuh selalu ngajak orang Israel, ingatlah akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar. Mhm. Supaya pertama membuat kita lebih bijak ketika kita membuat keputusan. Membuat kita lebih bijak ketika kita menetapkan. Membuat kita lebih bijak. Itu hanya bagus jadi tempat untuk belajar. Tapi nggak bagus di tempat untuk tinggal. Tinggal itu artinya kita tinggal terus dengan masa lalu kita, dengan Mhm. kegagalan kita, dengan keterpurukan kita. Aku selalu bilang bahwa masa depan adanya di depan, di Mhm. yang ada di belakang cuma mantan. Nah, mantan itu harus ditinggalin. Jadi masa depan itu adanya di depan, yang ada di Di depan. belakang itu cuma Mhm. mantan. Nah, mantan itu harus ditinggalkan. Kita melangkah ke depan untuk menyongsong masa depan yang jauh lebih baik yang Tuhan berikan buat kita. Jadi tidak ada kehidupan yang nggak punya masa lalu, nggak ada Mhm. kehidupan yang nggak ada tekanan. Tapi bagaimana kita meresponi kedua hal ini, Mhm. itu justru yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Sebetulnya teman-teman bersyukur loh kalau kita menghadapi masalah, bersyukur loh kalau kita menghadapi tekanan. Kenapa? Karena situasi itu yang akan membuat kita menjadi orang yang kuat. Yes. Makanya Tuhan tuh selalu bilang berdirilah teguh Mhm. seperti seorang laki-laki. Wah, itu selalu Tuhan ngomong kata-kata itu. Aku teringat dengan satu quote yang dikeluarkan oleh Edwin Louis Cole. Edwin Mhm. Louis Cole berkata demikian, kekuatan seorang pria atau seorang manusia itu terletak pada karakternya yang tetap tegar di tengah masa sukar. Nah, bagaimana kita mampu berdiri tegar di tengah masa sukar, itu menjadi sesuatu yang penting buat kita. Jangan terlalu banyak healing, nanti hilang teman-teman. Iya kan? Jangan banyak healing nanti hilang nih. Heeh. Goodness Allah ya. Dan Yes. dikit-dikit kan anak-anak sekarang healing nih, Ya, Pak, capek nih. Ya, belajar untuk setia lah. Semakin banyak tekanan yang kita hadapi, sebetulnya semakin kuat hidup kita. terpilih Kemarin, ya Pastor ya. kemarin kan aku cerita dikit tuh kisah. Mhm. Banyak orang kadang-kadang berpikir bahwa waktu kita ngalamin masalah, Tuhan nggak sayang. Tapi aku bilang kemarin kan, Tuhan kasih masalah, masalah itu kasih karunia yang Tuhan kasih buat kita. Yes. Kita harus bersyukur terhadap masalah kita. Terus yang Mhm. kedua, waktu kita ngadapin masalah, itu artinya kita betul-betul anak kesayangannya Tuhan. Mhm. Karena Tuhan bilang nggak ada orang yang mengasihi anaknya yang nggak memakai rotan untuk anaknya. Jadi waktu Tuhan kasih kita penderitaan itu bukti bahwa Tuhan sayang kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita lebih pandai, lebih bijak, lebih kuat, Mhm. strong ketika kita berjalan. Aku kasih ilustrasi yang sederhana. Nggak ada orang tua yang nggak pengen anaknya sekolah, betul nggak? Mhm. Orang Ya. tua kan izinin anaknya sekolah walaupun nggak menyenangkan buat mereka. Tapi Mhm. mereka tahu sekolah itu baik buat anaknya. Kenapa kalau kita sakit suruh minum obat? Nggak enak. Tapi itu baik buat anaknya. Nah, sekolah itu baik buat kita supaya kita bisa jadi orang yang dewasa, menjadi orang yang bisa mengerti situasi, masalah, tekanan, berhubungan dengan orang. Nah, Tuhan pun ngasih masalah sama kita karena Tuhan sayang sama kita. Mhm. Karena Tuhan mengasihi kita. Jadi setiap kali masalah datang, bilang makasih Tuhan. Berarti Tuhan akan bawa aku naik pada satu level yang lebih tinggi. Tuhan akan ajak aku untuk menjadi orang yang lebih kuat. Mungkin hari ini perutku udah terbentuk nih, udah six pack nih. Berarti Tuhan pengen punggungku yang terbentuk hari ini. Pasti setiap kali kita melewati hari, tekanan-tekanan itu bukannya jadi lebih mudah, teman-teman. Percayalah. Ya. Aku bukan jadi pendeta yang akan memberikan janji palsu buat teman-teman. Setiap hari perjalanan hidup kita akan menjadi perjalanan yang lebih sulit. Aku Mhm. percaya sekali. Tapi di tengah kesulitan kita, Tuhan ada untuk memberikan jalan keluar dan mempermudah buat kita. Kayak kita main game aja lah.
Game stage 1 kan mudah banget. Habis selesai stage 1 kita kan akan naik stage 2, naik Mhm. stage 3, naik stage 4. Kayak kita kerja. Kalau kita kerja, waktu kita belum jadi apa-apa, mungkin pekerjaan kita cuma itu-itu doang. Semakin tinggi posisi kita, masalah yang kita hadapi semakin besar. Betul. Tekanan yang kita hadapi semakin kuat. Jadi kalau Tuhan akan bawa kita naik terus, Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita, itu artinya tantangan yang kita hadapi akan semakin besar. Tapi Tuhan tahu kapasitas kita untuk mampu melewatinya. Karena Mhm. firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Tuhan izinkan, iya. Tapi Tuhan tidak meninggalkan. Karena kemarin aku bilang, Tuhan mengizinkan itu terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Contoh sederhana, misalnya aplikasi di pekerjaan. Mhm. Kalau kita pengen usaha kita naik, aku selalu setiap kali doa pemberkatan buat orang yang buka usaha baru, aku tanya tuh, Di. Mhm. Kita semua waktu buka usaha baru, kita pengen kan usaha kita maju. Betul nggak, Dik? Yes. Kalau usaha kita maju, semakin maju perusahaan kita, tanggung jawab kita semakin besar nggak sih? Kita Iya, semakin betul. capek nggak sih? Mhm. Kita semakin kurang jam istirahat nggak sih? Mhm. Tapi itu kan tekanan yang bagus buat kita. Itu Mhm. artinya apa yang kita kerjakan berhasil. Ya. Semakin Tuhan akan membawa kita tinggi, hal yang sama akan ada buat hidup kita. Ada hal-hal yang memang kita harus bisa mengesampingkan. Dulu Mhm. main game 1 hari 3 jam, karena usaha kita lebih maju, berarti sekarang kita harus main game 2 jam. Nah, nanti makin maju, main gamenya ya cuma 1 jam. Kenapa? Karena semakin tinggi Tuhan bawa kita, tanggung jawab kita kan semakin besar. Mhm. Tantangan kita semakin besar. Segala sesuatu yang kita kerjakan akan jauh lebih baik. Nah, tekanan itu artinya Tuhan sedang bawa kita naik pada satu level berikutnya dari kehidupan kita, Di. Wow, yes, itu dia. Pastor, tips ini, Pastor. Kadang kita kan, let's say kayak yang mendisiplin diri, kayak kita membangun ketangguhan atau menjadi tough tanpa terlalu keras pada diri sendiri. Bisa nggak sih, Pastor? Aku rasa nggak ada orang yang lahir jadi orang yang kuat tanpa dia tidak melatih dirinya dengan baik. Mhm. Ingat, quote terkenal bilang bahwa pelaut yang hebat itu lahir dari badai yang besar, katanya. Mhm. Jadi nggak ada orang yang akan kuat kalau dia tidak mulai membangun dari hal-hal yang kecil dalam hidupnya. Mulai membangun disiplin dalam hidup kita dari hal-hal yang kecil, janji tepat waktu, Mhm. apa yang kita katakan kita genapi. Yes. Mulai sederhana-sederhana hal-hal yang kecil-kecil itu, kita setiap kali ada tugas yang diberikan, kita mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau teman-teman yang masih sekolah, PR kita kerjakan, paper kita kerjakan, skripsi kita selesaikan. Dari hal yang sederhana, sekolah dengan baik, selesaikan tepat waktu, waktu kita kuliah. Itu kan contoh-contoh kecil yang kita belajar Ya. untuk mendisiplin diri kita. Mhm. Mendisiplin diri kita untuk banyak hal. Aku rasa itu semua dimulai dari disiplin-disiplin kecil yang kita kerjakan dalam hidup kita. Mulai Ya. dari hal-hal yang kecil, kita membangun komitmen, membangun dedikasi, melakukan segala sesuatu dengan tuntas, melakukan segala sesuatu dengan konsisten, melakukan segala sesuatu dengan extra mile, Mhm. melakukan pelayanan, pekerjaan dengan excellent. Itu kan dari hal-hal yang kecil yang kita kerjakan, itu yang akan membentuk jadi diri kita. Mhm. Nah, kita ada hari ini itu kan karena apa yang kita kerjakan kemarin. Yes. Nggak ada orang yang langsung tiba-tiba jadi disiplin kalau udah dimulai dari hal-hal yang kecil. Mhm. Itu di Yes, right. Jadi sebenarnya setiap latihan kecil yang tadi Pastor bilang ya sederhana kecil itu adalah latihan di setiap fase yang kita tanpa sadari itu ternyata juga latihan. Disiplin betul, itu jadi betul, terakumulasi, jadi kayak apa sih? Kita hanya mengulang karena di setiap fase akan selalu ada hal yang harus kita kerjakan dan excellency kita itu yang menentukan bagaimana kita berlatih ya Pastor ya. betul sekali, Andi. Mm-mm. Betul sekali buat Good News Family. Jadi Mm-mm. mulailah dari Mm-mm. hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Ya dari tantangan yang kecil, masalah yang kecil, disiplin yang kecil, itu yang kita kerjakan. Nah, hal-hal yang kecil itu kan yang jadi habit buat kita. Jadi Yes. suatu saat waktu kita menghadapinya bagi kita udah biasa. Mhm. Aku selalu bilang nih kalau teman-teman yang bekerja nih, kalau kita kerja, misalnya selama ini kita kerja di bagian 3 nih. Dulu Mhm. dari 1 kita pindah ke 3, kita ngerasa 3 ini nggak comfort zone buat kita. Mhm.
kan zona yang waduh berat nih, nggak kuat nih. Tapi waktu kita jalani 3 ini 1 tahun, 3 ini jadi comfort zone buat kita. Mhm. Kemudian Ya. sama pemimpin karena tahu dia akan kasih kita 5 atau 4. Waktu kita dikasih 4 pertama, wah kita adjustnya setengah mati nih. Kita ngerasa ini nggak comfort banget buat kita nih. Tapi mereka tahu bahwa kita mampu. Ya udah kita coba dulu. Waktu kita udah coba 4 ini, mungkin kita akan gagal manage waktunya. Tapi lama-lama 4 ini kan jadi comfort zone buat kita. Mhm. Karena kita udah mengerjakan 4 ini dalam waktu 2 tahun, setahun. Udah jadi Mhm. comfort zone. Setelah ini jadi comfort zone, kita harus keluar lagi nih. Kita ngerjakan 5 lagi nih. Nah, banyak orang kadang-kadang nggak mau keluar dari situ tuh. Anak-anak sekarang, ayo dong coba hal yang baru. Kadang-kadang mereka bilang nggak bisa nih. Nah, kalau aku nggak mau, aku akan coba dulu. Nanti kalau aku udah 3 bulan, 6 bulan coba, emang nggak bisa, aku akan bilang sama pemimpinku, ternyata aku nggak bisa nih. Mungkin aku di sini dulu ya. Jadi kalau aku sih, aku akan mencoba dulu. Mhm. Kalau memang aku gagal, ya aku coba lagi. Aku gagal, aku coba lagi. Ya kalau ada hal-hal yang memang kita nggak bisa, ya kita harus mengakui kita nggak bisa. Mhm. Tapi kita nggak bisa ngomong nggak bisa kalau kita belum mencoba. Yes. Iya kan? Aku Mhm. kalau nyanyi, ya aku akan nyanyi bisa semampuku menyanyikan. Nggak sebagus suaranya Maya dan suaranya Markus kalau di tempatku atau di situ gede gitu loh ya. Aku akan memimpin dengan kapasitas tertentu bisa. Tapi kalau aku dituntut untuk worship leader sekarang, aku akan bilang, waduh, bukan aku nggak mau nih. Karena aku tahu ini bukan keahlianku mungkin ya. Ada hal-hal yang memang kita tahu diri kita. Tapi Mhm. kalau kita udah mencoba, aku nyanyi sama mereka, udah tahu nih. Dengan hadirku buat mereka jadi tambah berantakan. Tapi kalau aku disuruh khotbah, disuruh ngajar, ya aku akan mengerjakannya lagi. Kenapa? Karena aku tahu aku bisa ada di tempat-tempat tertentu. Tapi kita nggak boleh dulu bilang tidak, nggak bisa sebelum kita melakukannya. Nah, pemimpin yang baik, dia akan setiap hari menambahkan kapasitas kita. Mhm. Kenapa? Karena dia pengen kita jadi pemimpin yang besar. Ya. Kita pengen jadi orang yang hebat. Jadi kalau teman-teman bekerja, pemimpinmu kasih tanggung jawab, bersyukurlah. Kenapa? Karena dia percaya sama kamu. Memang kadang-kadang nggak adil yang di orang yang semakin rajin kerja, yang sungguh-sungguh kerja, kerjaannya tambah banyak. Jadi kadang-kadang kita ngeliat jomplang di kantor, yang ini banyak banget kerjaannya, yang ini santai banget kerjaannya. Ya. Tapi kalau aku rasa aku nggak mau kayak gitu. Aku akan bersyukur karena aku percaya berarti pemimpinku percaya sama aku. Mhm. Bagi mereka yang tidak mau bekerja, terserah mereka. Itu kan keputusan mereka. Karena keputusan kita hari ini itu yang akan menentukan masa depan kita. Ya. Apa yang kita kerjakan hari ini, ingat teman-teman, itu akan berdampak buat masa depan kita. Yes. Wow, kalau dengerin message kayak gini tuh jadi adem sih. Iya nggak sih? Nggak, pesennya kayak gitu, pesennya itu nggak boleh bilang nggak bisa kalau belum nyoba gitu ya. Terus jadikan kegagalan dan apa namanya tadi kesulitan itu jadi teman lah, terbiasa gitu ya Pastor. Pastor Ya. ada pesan untuk generasi supaya tetap tough ini. Sebenarnya tadi saya sudah menangkap banyak, tapi mungkin ada special message buat teman-teman di akhir kebersamaan kita siang hari ini. Teman-teman, aku percaya semua teman-teman terlahir sama dengan aku. Semua kita punya masa lalu, tapi Tuhan selalu punya masa depan. Amin. Semua kita punya kegagalan, tapi rencana Tuhan atas hidup kita tidak pernah gagal. Kalau Tuhan aja nggak nyerah sama kita, kenapa kita perlu menyerah dengan diri kita? Tekanan, masalah yang terjadi buat kita itu baik. Supaya kita semakin hari semakin menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang semakin kuat. Jadi kalau hari-hari ini kamu sedang mengalami masalah, tekanan dalam hidupmu, berbahagialah. Karena Tuhan percaya bahwa kamu bisa melewatinya dan kamu kuat melewatinya. Dan di masa-masa itu jangan pernah lupa minta pertolongan Tuhan, ulurkan tanganmu sama Tuhan, bilang Tuhan berjalan bersama-sama dengan aku, karena tanpa Tuhan aku nggak bisa, bersama dengan Tuhan segala masalah bisa aku lewati. Dan aku percaya teman-teman dilahirkan dengan luar biasa, dengan kapasitas yang hebat, teman-teman bukan orang yang lembek, teman-teman bukan orang yang lemah, cuma teman-teman salah merespon segala situasi aja yang terjadi. Di hari-hari ini responi segala sesuatu dengan baik, biarkan dunia berkata apa, tetapi Tuhan berkata kamu hebat, kamu luar biasa, kamu mampu, kamu bisa. Oleh sebab itu kita dengerin apa yang Tuhan ngomong sama kita aja. Jangan dengerin apa yang orang lain berikan. Jangan terjebak dalam permainan
perbandingan diri dengan orang lain. Karena kamu spesial, kamu unik, diciptakan satu-satunya sama Tuhan. Berjalanlah jadi seperti dirimu sendiri, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kamu kuat, kamu hebat, dan Tuhan sayang kamu semuanya. Oh, thank you Pastor Indra. Saya juga Sama-sama, dikuatkan Indi. nih meskipun bukan generasi muda lagi, tapi ya itu spiritnya muda. Pastor, thank you banget buat waktunya, buat Terima kasih juga topiknya Indi hari ini ya. dan semua teman-teman Good News Family. Selamat Hari Sumpah Pemuda buat kita semua. Yes, saya Indi dan juga Indra Puspa. untuk Good News FM bisa lanjut you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless.